Hai, jumpa lagi dengan saya Rian Syah. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menceritakan kisah-kisah misteri atau kisah-kisah pembunuhan yang tidak terungkap hingga saat ini. Tanpa perlu basa-basi, let's get started the spooky talk. Pada tanggal 18 April tahun 1943, 4 anak laki-laki berburu burung di Hagleywood yang merupakan bagian perkebunan Hagley milik Lord Cobham dekat Bukit Witchbury. Mereka meletakkan sarang burung buatan untuk dijadikan perangkap di salah satu pohon elm witch yang besar. Berpikir bahwa lokasi itu adalah tempat yang sangat baik untuk berburu burung, salah satu dari mereka, Bob Palmer, berusaha memanjat pohon untuk memeriksa pohon. Saat Rob Palmer memanjat, dia melihat ke bawah dan ada batang pohon yang berlubang. Seketika dia terkejut karena melihat ada tengkorak di dalam pohon itu. Awalnya dia mengira tengkorak itu adalah tengkorak binatang. Akan tetapi setelah dilihat secara seksama, ternyata masih terdapat rambut dan gigi manusia. Dia langsung menyadari bahwa yang dia temukan adalah tengkorak manusia. Mereka berempat sepakat untuk tidak bilang kepada siapapun karena mereka masuk ke dalam kebun milik orang lain tanpa izin. Saat kembali ke rumah, salah satu di antara mereka, tepatnya yang paling kecil, Thomas Willets, mengingat terus kejadian tadi dan membuatnya tidak nyaman. Akhirnya, dia menceritakan kejadian tadi kepada kedua orang tuanya, dan segera orang tuanya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Polisi langsung datang ke tempat kejadian, dan saat polisi memeriksa batang pohon, mereka menemukan kerangka yang hampir lengkap dengan sepatu, cincin kawin emas, dan beberapa potong pakaian. Tengkorak itu adalah bukti berharga karena masih memiliki beberapa juntai rambut dan memiliki pola gigi yang jelas, meskipun ada beberapa gigi yang hilang. Setelah penyelidikan lebih lanjut, sisa-sisa tangan ditemukan agak jauh dari pohon. Jenazah dikirim untuk pemeriksaan forensik oleh Profesor James Webster. Dia dengan cepat menetapkan bahwa kerangka tulang itu adalah seorang wanita yang telah meninggal setidaknya selama 18 bulan atau kemungkinan waktu kematiannya sekitar Oktober tahun 1941. Webster juga menemukan bagian taffeta di bagian mulutnya. Taffeta itu kain tenun yang kaku dan tipis. Dari barang bukti itu, ahli forensik langsung menyatakan korban itu mati karena lemas kehabisan nafas dan kemungkinan mayatnya dimasukkan ke dalam pohon belum lama dia meninggal. Dari barang-barang bukti yang ditemukan di tubuh jenazah, polisi langsung mengetahui seperti apa rupa wanita itu. Tapi dengan begitu banyak orang yang dilaporkan hilang selama Perang Dunia Kedua dan terlalu banyak sekali laporan orang yang hilang, tapi tidak ada satupun laporan yang cocok dengan ciri-ciri korban. Akhirnya mereka mengumpulkan dokter gigi di seluruh negeri untuk memeriksa gigi korban. Pada tahun 1944, sebuah pesan grafiti terkait dengan misteri muncul di dinding Upper Dean Street, Birmingham. Membaca "Who Put Bella Down the Witch Elm, Hagleywood?" Ini memberi para penyelidik beberapa petunjuk baru untuk melacak siapa korbannya. Setidaknya sejak tahun 1970-an, grafiti serupa telah muncul secara sporadis di Hagley Obelisk di dekat tempat tubuh wanita itu ditemukan. Kasus ini hingga saat ini belum terpecahkan. Pada tahun 1957, dua bersaudara perempuan, Joanna 11 tahun dan Jacqueline Pollock 6 tahun,
dan teman mereka Anthony tewas secara tragis dalam kecelakaan mobil saat mereka berjalan ke gereja lokal mereka di Northumberland, Inggris. Orang tua mereka sangat sedih. John dan Florence berharap dan berdoa putri mereka akan kembali, dan sepertinya doa mereka dijawab. 1 tahun kemudian, gadis kembar Jennifer dan Gillian lahir. Keluarga Pollock terkejut menemukan bahwa Jennifer, si kembar yang lebih muda, memiliki tanda lahir di tubuh dan wajahnya di tempat yang sama persis dengan Jacqueline. Dengan itu, mulailah serangkaian kesamaan luar biasa antara si kembar dan saudara perempuan mereka yang sudah meninggal. Pada usia 2 tahun, si kembar mulai meminta mainan yang pernah dimiliki oleh Jacqueline dan Joanna. Gadis-gadis itu menurut orang tua mereka belum pernah melihat atau mendengar tentang mainan itu sebelumnya. Pada usia 4 tahun, mereka mulai mengenali tempat-tempat yang belum pernah mereka lihat atau kunjungi sebelumnya. Suatu kali, mereka menunjuk ke sebuah sekolah yang mereka klaim sebagai sekolah mereka, dan mereka ingat bermain di taman bermain di belakangnya. Sekolah itu adalah sekolah yang pernah dihadiri Jacqueline dan Joanna. Seorang psikolog yang dihormati pada saat itu, Dr. Ian Stevenson, mempelajari kasus ini dan menyimpulkan bahwa si kembar memang reinkarnasi saudara perempuan mereka. Keanehan dan kemiripan tersebut hilang setelah mereka berusia 5 tahun. Little Pauline Picard berusia 2 tahun hilang dari keluarganya pada tahun 1922 di Brittany, Prancis. Pencarian pun langsung dilakukan di seluruh penjuru kota, namun tidak diketemukan di daerah itu. Beberapa hari kemudian, polisi mendapatkan kabar ditemukannya seorang anak yang cocok dengan deskripsi Pauline sedang berkeliaran di kota Cherbourg, kira-kira 300 km jauhnya dari pertanian rumahnya. Ibunya mencocokkan foto Pauline yang diberikan kepada pihak polisi, dan polisi pun sangat senang akhirnya anak yang hilang itu bisa ditemukan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak mereka. Kenapa bisa anak berusia 2 tahun berkeliaran jauh ratusan kilometer? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya diabaikan karena Pauline bisa kembali dalam keadaan selamat. Sekitar sebulan kemudian, seorang petani tetangga yang berjalan di dekat pertanian Picard menemukan sesuatu yang mengerikan. Tubuh seorang gadis muda yang dimutilasi dan membusuk di sebelah pakaiannya yang terlipat rapi. Dia memberitahu pihak berwenang yang tiba di tempat kejadian yang mengerikan bersama dengan penduduk kota, di antaranya orang tua Pauline. Meskipun wajah gadis muda itu tidak dapat identifikasi, Picard menyadari ada hal yang aneh dan meresahkan. Pakaian ditemukan dan dilipat rapi itu persis seperti yang dikenakan Pauline pada hari dia menghilang. Menurut identifikasi, mayat tersebut disimpan di situ baru beberapa hari, karena sebelumnya daerah tersebut sering dilewati orang-orang yang ikut mencari Pauline sebelumnya. Tak hanya itu, di samping mayat itu ditemukan tengkorak seorang pria dewasa di sebelahnya. Ini yang menambah polisi kebingungan. Setelah diperiksa, ternyata mayat yang dimutilasi itu adalah mayatnya Pauline karena ditemukan bukti yang kuat. Terus menjadi pertanyaan besar, siapa orang yang bersama keluarga Picard sekarang? Terus siapa yang membunuh Pauline? Dan tengkorak siapa yang ditemukan di samping jasad Pauline? Teman-teman, dari ketiga kasus ini saya agak sedikit curious dan penasaran dengan kasus yang nomor 3. Sebenarnya yang tinggal dengan orang tua Pauline itu siapa? Kalau memang mayat yang ditemukan itu adalah mayat Pauline. Dan seperti informasi tadi, hingga saat ini kasus tersebut tidak pernah terpecahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah teman-teman, demikian tadi podcast saya. Kita jumpa lagi minggu depan dengan podcast yang berbeda. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan share. Sampai jumpa.